Mari kita lakukan login akun DJP Online. Pertama, masukkan NPWP dan password yang Anda buat saat pendaftaran akun DJP Online. Lalu, klik tombol login. Selanjutnya, akan muncul profil Anda sebagai berikut. Untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, klik tombol e-filing. Klik tombol buat SPT. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda akan menggunakan SPT 1770S, maka Anda klik tombol tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, maka Anda klik tombol tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 60 juta rupiah, maka Anda klik tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kami menyarankan Anda menggunakan SPT 1770S dengan panduan. Klik tombol SPT 1770S dengan panduan. Langkah pertama, isilah data formulir, masukkan tahun pajak 2015, pilih status SPT normal jika Anda baru pertama kali lapor untuk tahun pajak 2015, lalu klik tombol langkah berikutnya. Isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah dengan mengklik tombol tambah, klik tanda panah pada jenis pajak. Apabila Anda akan mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21. Lalu, isi NPWP perusahaan atau NPWP bendahara, dan apabila NPWP yang Anda isikan benar, maka nama perusahaan atau nama bendahara akan muncul secara otomatis. Berikutnya, masukkan nomor bukti potong. Contoh, untuk formulir 1721A2, contoh nomor adalah 1.2 strip 12 strip 15 strip 0001483 dan pilih tanggal bukti pemotongan atau pemungutan dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping. Masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Contoh, untuk formulir 1721A2, jumlah PPh yang dimasukkan berasal dari angka 22. Apabila Anda telah selesai, klik tombol simpan. Lalu, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ketiga, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda. Contoh, untuk formulir 1721A2, jumlah penghasilan neto berasal dari nomor 15 atau nomor 17 khusus untuk karyawan yang pindah cabang. Klik tombol langkah berikutnya. Langkah keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, contoh penghasilan dari sewa mobil, klik iya
silakan isi data pada kolom sewa. Setelah Anda mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya selesai, klik langkah berikutnya. Langkah kelima, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika tidak, klik tidak, lalu klik tombol langkah berikutnya. Langkah keenam, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika iya, masukkan jumlah penghasilannya. Contoh, warisan diisi dengan harga pasar dari warisan tersebut. Apabila Anda telah mengisi seluruh penghasilan yang bukan objek pajak, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ketujuh, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila iya, klik tombol tambah dan akan muncul kolom untuk mengisi data. Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong formulir 17217 atau formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah Anda kumpulkan. Isi data yang diminta dengan melihat pada formulir 17217 atau formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang Anda miliki. Contoh, apabila Anda memiliki bangunan dan tanah yang disewakan, klik nomor 8, sewa atas tanah dan bangunan. Isilah nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan tersebut. Lalu, apabila Anda telah selesai mengisi seluruh penghasilan yang bersifat final, klik simpan. Apabila Anda sudah yakin dengan data yang Anda isikan, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-8. Apakah Anda memiliki harta? Apabila iya, isikan daftar harta yang Anda miliki dengan mengklik tombol tambah. Masukkan informasi terkait harta. Klik tanda panah pada kolom kode harta untuk menentukan jenis harta. Contoh, sepeda motor. Pilih alat transportasi sepeda motor. Masukkan nama harta. Contoh, untuk sepeda motor, ketikkan merek dan tipenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Lalu, klik tombol simpan. Setelah memasukkan semua harta yang Anda miliki, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-9. Apakah Anda memiliki utang? Jika iya, isikan daftar utang yang Anda miliki. Klik tombol tambah. Masukkan informasi, pilih kode utang sesuai dengan jenis utang Anda. Masukkan nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah sisa pinjaman atau utang Anda per tanggal 31 Desember 2015. Klik tombol simpan. Jika Anda telah melengkapi semua daftar utang Anda, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-10. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika iya, masukkan daftar keluarga yang menjadi tanggungan Anda dengan mengklik
tombol tambah. Contoh, masukkan nama anak, nomor induk kependudukannya, hubungan keluarga, dan pekerjaannya. Lalu klik tombol simpan. Apabila sudah memasukkan seluruh tanggungan Anda, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-11. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang resmi dan terdaftar menurut keputusan Menteri Keuangan? Jika ya, isikan dengan lengkap datanya. Namun jika tidak, klik tidak, lalu klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-12. Isi status kewajiban perpajakan suami istri dengan memilih status perkawinan Anda. Apabila Anda sudah berkeluarga, klik status perkawinan kawin. Lalu, status kewajiban perpajakan suami istri, pilih kepala keluarga. Selanjutnya, pilih golongan PTKP Anda. Apabila Anda telah berkeluarga dengan memiliki satu anak kandung, maka pilih kawin atau K, lalu pilih kolom sebelah kawin atau K dengan angka 1. Setelah itu, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-13. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan pajak penghasilan pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika tidak, klik tidak, lalu klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-14. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Apabila tidak memiliki kewajiban pembayaran PPh pasal 25, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-15. Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak penghasilan Anda berdasarkan data yang Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat pada bagian bawah tampilan. Apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar? Periksa kembali data tersebut. Apabila status SPT Anda lebih bayar, Anda tidak dapat melaporkan SPT tahunan Anda melalui e-filing. Apabila sudah sesuai, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-16. Jika status SPT Anda kurang bayar, maka akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik tombol di samping pilihan jawaban belum. Lalu, muncul tombol buat kode billing. Dalam hal sistem gagal dalam membuat kode billing, silakan membuat kode billing melalui layanan e-billing pada website DJP online, billing DJP di KPP, internet banking, teller bank atau pos persepsi, penyedia jasa aplikasi, atau melalui SMS ID billing dengan mengakses bintang 141 bintang 500 pagar. Lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar melalui layanan internet banking, mobile banking, ATM, mini ATM, serta pada teller bank atau kantor pos persepsi. Jika Anda sudah melakukan pembayaran, klik tombol di samping pilihan jawaban sudah. Berikutnya, masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan tanggal bayar sesuai dengan bukti pembayaran yang Anda miliki. Apabila Anda tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25,
maka klik tombol langkah berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Langkah ke-17. Pada langkah ini akan muncul pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya dan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Lalu, klik setuju atau agree apabila Anda telah memahami pernyataan tersebut. Berikutnya, klik tombol langkah berikutnya. Dan langkah terakhir yaitu langkah ke-18, layar akan menampilkan data SPT Anda. Untuk mengirimkan SPT, klik tombol di sini pada kalimat ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Berikutnya akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi. Pilih email, lalu klik OK. Apabila telah muncul notifikasi info, token telah dikirim ke email Anda, silakan cek email Anda. Masukkan kode verifikasi Anda yang terdapat pada email ke dalam kolom kode verifikasi, lalu klik tombol kirim SPT. Berikutnya akan muncul notifikasi info, SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Silakan pilih respon Anda terhadap layanan ini. Apabila telah selesai, klik tutup. Lalu, layar akan menampilkan daftar SPT yang telah Anda buat. Terima kasih telah melakukan pengisian SPT tahunan melalui e-filing. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 1-500-200 atau account representatif di KPP Anda terdaftar.